Yes, yuk. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Naila Zuhro selaku dosen mata kuliah kimia analisis yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini, yaitu presentasi secara daring. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu metode titrimetri dan titrasi asam basa. Saya Adevia Arianti akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Agung Kurniawan, Agustian Hermansyah, Ahmad Mujahid, Ayen Dasa Novita, dan Alicia Novita Utami. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir, sesi penutup. Untuk sesi selanjutnya yaitu proses penyajian materi. Kepada penyaji materi, waktu dan tempat saya persilahkan. Metode titrimetri dan titrasi asam basa. Pengertian analisa titrimetri dan volumetrik. Beberapa pengertian dan istilah titrimetri atau analisa volumetrik adalah analisa kuantitatif dengan mereaksikan suatu zat yang dianalisis dengan larutan baku atau standar yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti. Dan reaksi antara zat yang dianalisis dan larutan standar tersebut berlangsung secara kuantitatif. Larutan baku atau larutan standar adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti dan konsentrasinya biasa dinyatakan dalam satuan N, normalitas atau M molaritas. Indikator adalah zat yang ditambahkan untuk menunjukkan titik akhir titrasi telah dicapai. Umumnya indikator yang digunakan adalah indikator azo dengan warna yang spesifik pada berbagai perubahan. Adalah titik di mana terjadi kesetaraan reaksi secara stokiometri antara zat yang dianalisis dan larutan standar. Titik ekuivalen adalah titik di mana terjadi kesetaraan reaksi secara stokiometri antara zat yang dianalisis dan larutan standar. Titik akhir adalah titik di mana terjadi perubahan warna pada indikator yang menunjukkan titik ekuivalen reaksi antara zat yang dianalisis dan larutan standar. Penggolongan analisis titrimetri ini dibagi menjadi 4, yaitu reaksi kimia, reaksi oksidasi reduksi atau redox, reaksi pengendapan atau presipitasi, dan reaksi pembentukan kompleks titrasi kompleksometri. Reaksi kimia adalah reaksi asam basa atau reaksi netralisasi. Jika larutan bakunya adalah larutan basa, maka zat yang akan ditentukan haruslah bersifat asam dan sebaliknya. Reaksi redox yang terjadi adalah reaksi antara senyawa atau ion yang bersifat sebagai oksidator dengan senyawa atau ion yang bersifat sebagai reduktor atau sebaliknya. Reaksi pengendapan atau presipitasi yang terjadi adalah reaksi penggabungan ion yang menghasilkan endapan atau senyawa yang praktis tidak terionisasi. Dan reaksi pembentukan kompleks titrasi kompleksometri digunakan untuk menetapkan kadar ion-ion alkali dan alkali tanah atau ion-ion logam. Larutan bakunya EDTA. Cara menyatakan kadar larut.
Penentuan kadar dengan metode asidi alkalimetri menggunakan indikator phenolphthalein dan metil jingga. Hal ini dilakukan karena jika menggunakan indikator yang lain, adanya kemungkinan trayek pH-nya jauh dari titik ekuivalen. Salah satu dalam penentuan kadar larutan asam basa adalah dengan melalui proses titrasi asidi alkalimetri. Cara ini cukup menguntungkan karena pelaksanaannya mudah dan cepat. Ketelitian dan ketepatan juga cukup tinggi. Titrasi asidi alkalimetri dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri adalah titrasi dengan menggunakan larutan standar. Asam-asam yang biasanya dipergunakan adalah HCl, asam cuka, asam oksalat, dan asam borat. Sedangkan alkalimetri merupakan kebalikan dari asidi yang menggunakan larutan standar basa untuk menentukan asam. Halo? Ya, selanjutnya adalah larutan baku atau standar. Larutan baku atau standar adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti. Dan konsentrasinya biasa dinyatakan dalam satuan N atau normalitas atau M molaritas. Larutan standar adalah larutan yang diketahui konsentrasinya yang akan digunakan pada analisa volumetri. Ada dua cara menstandarkan larutannya, yaitu yang pertama ada pembuatan langsung larutan dengan melarutkan suatu zat murni dengan berat tertentu. Kemudian diencerkan sampai memperoleh volume tertentu secara tepat. Larutan ini disebut larutan standar primer, sedangkan zat yang kita gunakan disebut standar primer. Kemudian yang kedua, larutan yang konsentrasinya tidak dapat diketahui dengan cara menimbang. Zat kemudian melarutkan untuk memperoleh volume tertentu. Tetapi dapat distandarkan dengan larutan standar primer, disebut larutan standar sekunder. Nah, ini untuk contoh cara perhitungan kadar. Terdapat yang pertama yaitu ada penentuan kadar asam sitrat. Persen kadar asam sitrat diketahui M. Molaritas 300 mg, volume titran 2 mili, normalitas 3, valensi 3. Dan untuk BM-nya 192,12, B-nya 192,12 dibagi 3. Nah, ini B ini diperoleh dari BM dibagi valensi ya. Jadi 192,12 dibagi 3 sama dengan 64,04. Nah, untuk yang ditanya persen bobot per bobot asam sitrat. Untuk penyelesaiannya, persen bobot per bobot sama dengan N titran dikali V titran kali B titran dikali 100% miligram titran. Persen bobot per bobot sama dengan 1N kali 2 mili. 2 mili ini diperoleh dari B-nya yang sudah diketahui di atas, kemudian dikali B-nya. B-nya sudah diketahui semua, tinggal dimasukkan 64,04 dikali 100% miligram titran. Jadi terdapat 300 miligram atau sama dengan 42,69%. Kemudian yang kedua ada penentuan kadar asam cuka. Ini prinsipnya sama kayak perhitungan asam sitrat, cuma ada sedikit perbedaan. Untuk yang diketahui V titran sama dengan 29,4 mili. Kemudian ada BM 60, N-nya 1 dan valensinya 1. Untuk B-nya
yaitu BM per volume, atau yang tadi saya jelaskan, BM-nya dibagi valensinya. Jadi 60 dibagi 1 sama dengan 60. Kemudian yang ditanyakan persen bobot per volume asam asetat. Penyelesaiannya, persen bobot per volume sama dengan volume titran dikali N titran dikali B titran kali 100%. Mil kali 1000% bobot per volume sama dengan 1 N kali 29,4 mili kali 60 kali 100%. Jadi untuk angka-angka ini sudah diketahui semua, tinggal kita masukkan saja sesuai rumus. Dan kemudian sama dengan milinya sudah diketahui 20 mili kali 1000 sama dengan 8,82%. Prinsip dasar titrasi asidi alkalimetri, yaitu prinsip dasar titrasi asidi alkalimetri terdapat pada pengukuran pH larutan yang menjadi dasar penentuan titik akhir dan perhitungan titrasi tersebut. Adapun titrasi ini dilakukan dengan cara menambahkan titer ke dalam titran sedikit demi sedikit hingga mencapai titik ekuivalen. Adapun cara mengetahui titik ekuivalen yaitu memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian membuat plot antara pH dengan volume titran untuk memperoleh kurva titrasi. Nah, titik tengah dari kurva titrasi tersebut adalah titik ekuivalen. Memakai indikator asam basa, indikator ditambahkan pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator ini akan berubah warna ketika titik ekuivalen terjadi. Pada saat inilah titrasi kita hentikan. Ya. Contoh titrasi asidi alkalimetri. Pembekuan larutan NaOH 0,1 N dengan CH3COOH. Diambil 10 ml larutan CH3COOH dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 3 tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 M. Dilakukan duplo dan dicatat volume penetrasi. Hasilnya CH3COOH plus NaOH menjadi CH3COONA plus H2O atau mengubah larutan dari bening menjadi merah. Indikator asidi alkalimetri. Asidi alkalimetri adalah teknik analisis kimia berupa titrasi yang menyangkut asam dan basa atau sering disebut titrasi asam basa. Indikator yang biasa digunakan dalam asidi alkalimetri. Indikator trayek warna. Indikator kuning trayeknya 2,4 sampai 4,0. Warnanya yang asam merah dan basanya kuning. Indikator biru bromfenol aplikasi adisi alkali dengan perhitungannya. Aplikasi titrasi asam basa dan bidang teknologi pertanian titrasi asam basa yang melalui asidi alkalimetri sangat banyak aplikasinya di dunia industri. Contoh penggunaannya dalam bidang teknologi pertanian dan pertanian yaitu untuk membuat pupuk kalium klorida yang dalam pembentukannya diperlukan MgO yang dihitung kadarnya sebagai penguji dengan proses titrasi. Frank 2008. Penentuan keasaman buah yang menggunakan metode titrasi asam basa dan juga dalam membuat air yang akan dijadikan basa untuk penderita mah. Frank 2008. Lanjut ke perhitungan titrasi asidi alkalimetri titrasi.
stoikiometri titrasi asam basa. Molaritas dilambangkan dengan M. Molaritas sendiri didefinisikan sebagai banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 mili larutan. Normalitas atau yang dilambangkan dengan N, yang mana suatu konsentrasi yang sudah memperhitungkan kation atau anion yang dikandung sebuah larutan. Ada rumusnya, yaitu jumlah Greg sama dengan N per V atau normalitas dikali volume. Dan juga ada N sama dengan M dikali valensi asam atau basa. Next. Rumus titrasi asam basa. Berdasarkan rumus yang di atas, maka disimpulkan rumus turunannya yaitu normalitas 1 dikali normalitas 2 dikali volume 2, atau juga molaritas 1 dikali valensi 1 dikali volume 2 sama dengan molaritas 2 dikali valensi 2 dikali volume 2. Adapun contoh soalnya, yaitu sebagai berikut. Data hasil titrasi antara 10 mili larutan H2SO4 dititrasi dengan larutan NaOH 0,2 mol sebagai berikut. Pada percobaan ke-1 didapatkan volume NH2 15. Percobaan kedua didapatkan 16 mili dan percobaan ketiga didapatkan 14 mili. Next. Konsen yang ditanyakan adalah berapakah konsentrasi H2SO4 hasil titrasinya? Dan jawabannya itu adalah A, 0,15. Bagaimana caranya? Caranya sendiri sesuai rumus yang di atas. Kita tinggal menggunakan rumus yang molaritas dikali valensi dikali volume sama dengan molaritas 2 dikali valensi 2 dikali volume 2. Nah, telah didapatkan berdasarkan soal tadi telah diketahui bahwa molaritas dari NaOH-nya itu adalah 0,2 dan untuk valensi basanya itu adalah 1. Untuk volumenya sendiri itu didapatkan dari total percobaan 15 ditambah 16 ditambah 14 dibagi 3 dan didapatkan 15 mili NaOH. Sama dengan jumlah Greg dari H2SO4 yang mana volumenya itu adalah 10 mili dikali valensi yang dicarinya itu adalah molaritasnya. Setelah dihitung, valensi 1 dikali molaritas 1 dikali volume 1 sama dengan volume 2 dikali valensi 2, molaritas masih ditanyakan, maka dihasilkan 0,15 molar. Next. Maaf, Mbak, masih di mute. Itu mikrofonnya. Indikator untuk titrasi bebas air.
Bentuk resonansi yang berbeda dari indikator berlaku baik untuk titrasi bebas air, perubahan warna pada titik akhir titrasi untuk bervariasi dari titrasi, karena mereka bergantung pada sifat titran. Warna sesuai dengan titik akhir yang benar dapat didirikan dengan melakukan titrasi potensiometri sambil mengamati perubahan warna indikator. Mayoritas titrasi bebas air dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator yang cukup berbatas. Di sini adalah beberapa contoh yang khas. Kristal violet digunakan sebagai 0,5% bobot per volume larutan dalam asam asetat glasial. Berubah warna dari ungu adalah melalui biru berikut oleh hijau. Kemudian menjadi kuning kehijauan dalam reaksi di mana basa seperti piriding yang dititrasi dengan asam perklorat. Red digunakan sebagai solusi bobot per volume 0,2% dalam dioksan dengan kuning untuk mengubah warna merah. Natfol benzin bila dipekerjakan sebagai solusi bobot per volume 0,2% dalam asam asetot etanoat membuat untuk mengubah warna hijau. Ini memberi poin akhir tajam di nitrometana yang mengandung anhidrina etanoat untuk titrasi basa lemah terhadap asam perklorat. Quenildin merah digunakan sebagai indikator untuk penentuan obat dalam larutan dimetilformamida. Sebuah solusi bobot per volume 0,1% dalam etanol memberikan perubahan warna dari merah ungu ke hijau pucat. Birutimol digunakan secara luas sebagai indikator untuk titrasi asam zat bertindak sebagai asam dalam larutan dimetilformamida. Sebuah solusi bobot per volume 0,2% dalam etanol memberikan perubahan warna yang tajam dari kuning ke biru pada titik akhir. Titrasi bebas air atau TBA. Titrasi bebas air adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air untuk mempertajam titik akhir titrasi asam atau basa lemah untuk merupakan prosedur titrimetri yang paling umum yang digunakan untuk uji-uji farmakop. Metode ini mempunyai dua keuntungan, yaitu 1. Metode ini cocok untuk titrasi asam-asam atau basa-basa yang sangat lemah. 2. Pelarut yang digunakan adalah pelarut organik yang juga mampu melarutkan analit organik. Prosedur yang paling umum digunakan untuk titrasi basa-basa organik adalah dengan menggunakan titrat asam perklorat dalam asam asetat. Adanya air harus dihindari pada titrasi bebas air. Karena adanya H2O yang merupakan basa lemah akan berkompetisi dengan basa-basa nitrogen lemah untuk bereaksi dengan asam perklorat HClO4 yang digunakan sebagai titran menurut reaksi. H2O plus HClO4 menjadi H3O plus ClO4. RnH2 plus HClO4 menjadi RnH3 plus ClO4-. Di samping itu, dengan adanya air, maka ketajaman titik akhir juga akan berkurang. Secara eksperimen, adanya air tidak boleh lebih dari 0,05%, sehingga tidak mengakibatkan pengaruh yang nyata pada pengamatan titik akhir titrasi. Terima kasih saya ucapkan kepada penyaji materi, dan demikianlah presentasi yang telah kami lakukan. Saya sebagai moderator yang mewakili rekan saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Marilah kita tutup sesi presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Yeay. rampung. Alhamdulillah. Rekode pateni. Wis, urung ding.